Konvensional atau modern? Oke, sekarang kita tujuan pembelajaran dulu. Jadi dalam pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian permasalahan berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli. Lalu kalian juga mampu mendiskusikan tujuan utama dari permasalahan. Dan yang terakhir, ini inti dari materi kita yang mana kalian tuh bisa mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan seperti branding, iklan siaran, multi-level marketing, pemasaran online, word of mouth, PR marketing, dan relationship marketing. Kita langsung aja. Baik, sebelum kita lanjut, masih pada ingat ya pengertian dari permasalahan itu apa? Ya, yang menjawab. Coba Dika. Masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk atau jasa perusahaan kepada konsumen. Di sini ada pengertian pemasaran yang dijelaskan oleh Philip Kotler, ahli pemasaran, yang mendefinisikan bahwa pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat permintaan dan pembukaan timbal balik produk dengan nilai yang diberikan oleh orang lain. Apa sih maksudnya yang ada di sini yang dijelaskan oleh Philip ini? Misalnya nih, kalian melihat penjual online di media sosial, mereka misalnya menjual baju deh. Mereka menjual baju dan ada pembeli yang tertarik untuk membeli produk mereka, baju mereka, dan pembeli itu membayar dengan uang. Nah, yang dimaksudkan oleh Philip Kotler pertukaran timbal balik itu adalah konsumen mendapatkan apa yang mereka butuhkan, yaitu baju, dan si penjual mendapatkan nilai atau uang. Sampai sini ada pertanyaan? Jenis pemasaran yang pertama yaitu branding. Branding merupakan proses menciptakan identitas dan citra unik. Ini highlight ya, identitas atau citra unik. Branding untuk suatu produk, layanan atau perusahaan. Identitas ini
stadion dan dalam program. Dan yang terakhir tuh kalian bisa kenal dari apanya? Oh, dari kemasan packaging ya. Sampai sini ada yang ada? Oh, sekarang mau nanya. Apa sih tujuan dari branding itu apa ya, Bu? Oh, tujuan dari branding. Ada yang bisa jelasin nggak? Ntar aku buka materinya dulu ya. Oke. Tujuan dari branding apa? Jadi tujuan branding itu buat membedakan produk kita dari produk pesaing yang ada, terus membangun loyalitas pelanggan juga dan meningkatkan kesadaran merek. Kita bisa nama merek yang menarik, terus logo dan simbol kita ada biar beda dari pesaing lain. Jadi benar ya yang dibilang Tanta, kurang lebih itu tuh membangun citra merek gitu, membangun identitas di benak konsumen, gimana biar konsumen ini tuh tahu produk atau jasa kita pastinya harus beda dari merek yang lain gitu sebagai pembeda. Sama dan kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke iklan siaran. Jadi iklan boleh tolong baca. Iklan siaran adalah jenis iklan yang disiarkan melalui media seperti televisi, radio, dan platform streaming. Iklan ini biasanya ditayangkan dalam video atau audio untuk menarik perhatian penonton agar terdengar dalam waktu singkat. Iklan siaran sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjangkau audiens yang luas dan menciptakan pesan yang kuat tentang produk atau merek lainnya. Terima kasih Jennifer. Ya benar. Jadi iklan siaran ini jenis iklan yang disiarkan melalui televisi, radio, dan platform streaming yang mungkin kalian sering lihat gitu ada di handphone ya, di gadget. Dan iklan ini biasanya ditayangkan dalam bentuk video
pinang, yang ikut Ika gitu untuk menjual. Teman-teman yang mungkin kalian sering dengar juga mendapatkan ya, online marketing. Online marketing itu penting nggak sih pemasaran dari online? Kenapa? Karena dia udah lebih luas, lebih luas ya. Dan sekarang kan semua udah serba internet. Jadi pastinya kegiatan tersebut tuh dimanfaatkan untuk pemasaran gitu. Oke, jadi internet atau online marketing adalah strategi pemasaran yang dilakukan melalui internet untuk mempromosikan produk, pelayanan atau merek kepada audiens yang lebih luas, jangkauannya lebih luas gitu. Beda sama pemasaran yang langsung. Dengan perkembangan teknologi digital, pemasaran online menjadi semakin penting karena dapat menjangkau konsumen secara lebih efektif dan terukur. Ini ada contoh pemasaran melalui internet. Bila Alfred itu melihat apa sih di depan? Itu adalah Shopee video ya? Jadi ini tuh masuk kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui online. Mereka live ya. Apa sih sebutannya kalau orang live itu yang mendapatkan komisi? Affiliate. Kalau bedanya endorse sama affiliate, kalau affiliate itu mendapatkan komisi dari penjualan mereka. Jadi mereka diberikan barang atau produk itu oleh perusahaan dan mereka promosikan. Kalau mereka melakukan penjualan atau mendapatkan penjualan, mereka dapat komisi. Salah satu barang tuh 10% gitu. Misalnya nih botol minum, banyak banget kan suka nge-live ya di TikTok ya, di botol minum. Ini berapa? Mungkin kisarannya 40.000 kali ya, 10.000. Nah, kalau mereka melakukan penjualan 100 pieces lah, satu produknya 40.000 dan per produknya mereka mendapatkan komisi 10% dari 40.000 berapa? 4.000 ya? 4.000 kalau mereka menjual 100 produk, 700.000 dari program affiliator. Terus apalagi sih kegiatan pemasaran yang dilakukan secara online selain live deh? Ya, membuat konten. Terus kalau ngeliat di Instagram apa coba? Reel, story ya. Atau dari caption deh, caption aja itu masuk kegiatan pemasaran. Mereka tuh ada briefnya gitu. Ada apa ya, konten schedule-nya dijadwalin gitu. Misalnya hari ini mereka upload caption tuh yang menarik tuh gimana gitu. Lalu ada OMM atau regional marketing. Nadira boleh baca? Adalah strategi pemasaran di mana informasi tentang produk, layanan atau merek disebar secara alami dan satu orang lain melalui rekomendasi atau pembicaraan informal. POM berarti ketika pelanggan yang puas dengan produk atau layanan menceritakan pengalamannya kepada orang lain seperti teman, keluarga, atau rekan kerja. Iya, jadi highlight aja tuh menyebar. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ini tuh kegiatan pemasaran yang dilakukan secara alami gitu, dari orang lain melalui rekomendasi atau pembicaraan informal ya, dari satu orang ke orang lain atau kelompok lainnya. Misalnya kalian gitu mendapatkan produk yang bagus, puas sama kebutuhan kalian merasa terpenuhi, merasa pantas lah mendapat produk tersebut, pasti kalian bakal beritahu ke teman kalian, ke teman, ke kerabat, kalian kasih tahu kan, dan lebih terpercaya. Misalnya nih, Era beli sesuatu gitu yang bagus, terus kasih tahu ke Dera lebih percaya gak sama Era dibanding melihat konten doang gitu, ya kan? Karena diberitahukan oleh teman gitu secara langsung. Jadi itu yang maksudnya word of mouth atau
berfokus pada membangun dan menjaga citra positif sebuah merek atau perusahaan di mata publik. Dan marketing bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan audiensnya, termasuk pelanggan, investor, media, dan masyarakat luas, melalui komunikasi yang transparan dan strategis. Ya, jadi public relation ini tadi bahasa saya udah hubungan masyarakat, berarti gimana sih si perusahaan bisa membangun citra mereka kepada masyarakat luas, investor, media, dan masyarakat luas melalui komunikasi yang transparan dan strategis. Ada yang tahu nggak contoh-contohnya public relation marketing itu gimana? Iya, ada yang tahu nggak? Itu kayaknya masih Saya ibu. Mungkin salah satu contohnya yang udah kita alami waktu itu juga itu event sponsorship bu. Kayak suatu produk datang ke suatu sekolah atau lain sebagainya itu untuk bekerja sama itu bu. Jadi kayak waktu Jogja itu kan sedap datang, fiksi datang, dan juga kopi ABC dan lain-lain bu. Mungkin ya. Iya, aku kan pikiran yang Jogja kemarin itu ya. Dia kan berbagai merek datang sih ada di fiksi, YOU ya, OMG, terus ada merek kopi juga tuh. Top sama ada juga ya. Mereka mengedukasi masyarakat gitu tentang produk mereka. Kayak misalnya ini deh produk apa tadi yang kosmetik visi kan ada jual sunscreen tuh ya. Kemarin aku datang tuh sama temanku ke situ, aku tanya ini sunscreennya SPF berapa, terus apa sih bedanya SPF 50 sama 30, dan mereka memberitahu itu bedanya apa, bedanya dari perlindungannya, durasi perlindungannya. Saatnya jam 8 dimulai. Terus It's time to begin the 8th lesson. mereka juga mengedukasi kita untuk menggunakan sunscreen. Jadi mereka bukan cuma menjual produk aja, tapi mengedukasi juga gitu. Menjual sunscreen, kenapa sih harus pakai sunscreen dari sekarang gitu, kenapa? Biar gak muncul keriput kan di usia dini misalnya, karena matahari itu ada sinar UVA sama UVB-nya, jadi bahaya untuk kulit kalau terpapar. Jadi itu salah satu PR marketing ya teman-teman. Pada semangat gak? Ya, tadi makannya banyak. Ya, jadi pemasaran selanjutnya itu ada relationship. Yuk, siapa yang mau baca? Saya. Oke, mulai baca ya. Relationship marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan antara hubungan pelanggan. Tujuan utama dari relationship marketing adalah untuk menciptakan loyalitas dan retensi pelanggan melalui interaksi yang berkelanjutan dan pengalaman yang besar, daripada hanya fokus pada transaksi atau penjualan yang Oke, jadi relationship marketing ini strategi atau kegiatan pemasaran yang mana mereka tuh berfokus pada membangun, namanya juga relation. Relation itu apa sih bahasa Indonesianya? Hubungan. Kalian tuh pasti kalau ada hubungan dekat sama pacar, sama teman, pasti mau menjaga hubungan gitu kan, biar mereka tuh setia gitu atau loyal tuh setia ya. Jadi misalnya kayak Jena, gimana sih Jena membangun hubungan dengan Resya gitu, biar Resya tetap setia gitu sama Jena, garing-garing Jena, misalnya dari kebaikan Jena gitu ya. Nah, perusahaan juga gitu, memberikan loyalitas, gitu, program loyalitas kepada konsumennya. Misalnya dari kegiatan apa nih? Dari perusahaan kalian bakal setia ke perusahaan tuh kalau mereka ngasih apa sih ke kalian? Terus layanan yang baik. Kalau nggak baik kita mau ya. Kalau jutek gitu ya. Terus apa lagi? Selain suka giveaway ya, giveaway juga. Terus apa? kualitas Barang promo ya. Semua masuk ke program loyalitas.
tadi relationship. Jadi kalau PR ini dia membangun hubungannya dengan masyarakat, mau itu konsumen. Oke, siap. Semangat ya. Oke, semangat lah. Oke, tadi perbedaan dari PR dan relationship. Jadi kalau PR itu public relation, dia tuh membangun hubungan dengan masyarakat tadi. Tapi membangunnya tuh secara meluas, mau dia konsumen atau tidak konsumen. Dan jadi dia juga menciptakan hubungan dengan audiensnya tuh secara langsung dan strategis. Beda sama relationship marketing. Kalau relation